Pentingnya segalanya dengan alhamdulillah, suasana suka alhamdulillah, suasana duka alhamdulillah, tanggal muda alhamdulillah, tanggal tua alhamdulillah, menang alhamdulillah, menang ya alhamdulillah, kalah ya alhamdulillah, urip ya alhamdulillah, loro alhamdulillah, mati pun alhamdulillah. Mari kita bersama saya. Alhamdulillah, kalau lagi nikmat, apa bacanya? Alhamdulillah, illadzi binikmatihi tatimmu shalihat. Kalau lagi musibah, lagi sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang merugikan, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah selalu terpuji. Allah selalu tersanjung dalam segala keadaan yang saya susah, yang saya sedang malu pun tetap mengatakan alhamdulillah. Jadi sedang memuji ya alhamdulillah, sedang disanjung ya alhamdulillah, sedang dipermalukan juga alhamdulillah. Kalau kita dibully oleh orang dipermalukan alhamdulillah, dia mengatakan seperti itu, makanya kalau saya diomongin dia itu jelek satu orang satu tangan kepada orang lain, yang empat menjelekan diri sendiri. Alhamdulillah, bisa kurangnya. Alhamdulillah. Ya, betapa pentingnya alhamdulillah ditulis berapa kali? 26 kali. Kemudian ada yang diletakkan di pertama surat, yaitu surat Kahfi. Contohnya ada 6 surat yang diawali dengan alhamdulillah. Salah satu contohnya adalah yaitu surat Al-Kahfi ayat pertama. Kita kasih sedikit Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah al-Zat anzala yang telah menurunkan ala abdi atas hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, menurunkan Alkitab, kitab Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, walam yaj'alahu, dan sama sekali Allah tidak menjadikan, tidak mengadakan lahu bagi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah sama sekali tidak menjadikan, mengadakan, menempatkan Allah akan penyimpangan sama sekali. Penyimpangan. Ya, Nabi Muhammad. Alkitab Al-Quran. Allah Ta'ala, Allah sendiri yang mengatakan segala puji bagi Allah. Kalau boleh dipersonifikasikan, yuk, aku, saya, Allah Ta'ala. Aku yang maha terpuji. Yang maha terpuji ini menurunkan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terpuji. Diturunkan kitab terpuji ini kepada orang yang paling terpuji adalah Nabi Muhammad. Maka ada penafsiran ketika dikatakan alhamdulillah, yang dimaksud alhamdulillah dari jenis seluruh alat ini adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah,
zatnya Allah Ta'ala ketika alhamdulillah kepada seluruh alam jenisnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Kenapa alhamdulillah pada alam adalah Nabi Muhammad? Karena Allah sudah berfirman, laulaka wahai Nabi Muhammad, kalau bukan engkau makhlukul aflak, aku tidak akan menciptakan seluruh alam raya ini. Artinya seluruh alam raya ini menjadi ada yang bagus sekali dipuji, yang indah sekali disanjung, tetapi adanya semuanya itu karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang paling pantas untuk mendapatkan pujian yang paling banyak, yang paling tinggi dari seluruh alam raya ini, ciptaan utara adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan namanya Muhammad. Muhammad adalah dari kata-kata Hamada. Hamada betul-betul memuji. Kalau hamidah saja, memuji saja. Kalau hamada, yuhamidu, tahmidan, tahmid itu betul-betul memuji. Memujinya dengan benar-benar. Ucapannya memuji, gerakannya memuji, hatinya juga memuji. Jadi kalau hamada, tadi kata-katanya memang Anda orang baik. Dengan menjempolkan jadi ucapannya dan gerakannya. Hatinya pun terus mengatakan memang Anda orang baik. Itu namanya hamada yuhamidu tahmidan. Orangnya namanya orang yang melakukan memuji dengan benar-benar namanya Muhammadun. Apa? Muhammadun. Dibaca rimnya. Muhammadun orang yang betul-betul memuji. Kalau orang yang betul-betul dipuji namanya Muhammad. Makanya Muhammad adalah orang-orang yang betul-betul orang yang pantas untuk mendapatkan pujian paling banyak dan tidak terkira, dan itu adalah alhamdulillah. Sehingga dengan adanya kita malam ini kita masih bisa ngaji alhamdulillah, ini karena adanya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Alkitab kepadanya, yang dalam kitab itu sama sekali tidak ada penyimpangan sama sekali. Penyimpangan dari sisi tulisannya, yaitu terdapat 30 juz, 114 surat dengan 6.666 ayat dengan hurufnya saya lupa suratnya. Itu sama sekali tidak ada kekeliruan dan penyimpangan. Kalau seandainya ada orang atau pihak yang berupaya untuk menyimpangkan daripada Al-Quran, maka segera akan ketahuan dan segera akan kelihatan. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan segala pujiannya kepada hamba yang paling terpuji, kitab yang sangat terpuji ini sudah menjamin tentang keaslian, tentang keautentikan dan originalitasnya daripada Al-Quran dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah di sini alladzi anzala. Di sini Allah dengan nazzalna. Kami telah menurunkan. Di sini nazzalna. Sungguh-sungguh hafizun memelihara dan menjaga. Maka orang yang hafal Quran namanya al-hafiz.
ajarannya tak seperti itu. Sudah tak terus. Nah, tapi di rumah punya. Kemudian putranya Mas Taufik si Sopo bangkit. Semua ini anak-anak yang hafal Al-Quran masuk pada kelompok ini. Yaitu adalah sehingga satu huruf pun tidak akan kurang, satu huruf pun tidak akan bertambah, satu huruf pun tidak akan berganti. Jadi maksudnya, sehingga Allah Taala menjelaskan dengan Alhamdulillah. Betapa hebatnya Al-Quran, betapa orisinilnya Al-Quran sepanjang masa, dan dari kitab-kitab Al-Quran dan kawan-kawannya kitab-kitab samawi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, sampai hari ini, apalagi hari ini, dipastikan tidak ada yang hafal seluruhnya kecuali kitab Al-Quran. Tanyakan kepada saudara kita yang beragama Nasrani, apakah ada orang yang hafal kitab Injil yang asli? Kalau saya asli yang bahasa Indonesia juga. Dan belum ada musyawarah tilawatil Injil. Ini sehingga alhamdulillah kita ini berbahagia sekali kita mempunyai kitab yang tidak ada penguajan, tidak ada penyimpangan, dan kita dijamin bahwasanya kita termasuk orang yang mampu menjaga daripada Al-Quran, sehingga kita pantas mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya, alhamdulillah yang ada di WhatsApp. WhatsApp itu mana? Di antara yang ada banyak sekali. Contohnya adalah Fakuti'a dabirakum ladirakum walhamdulillah. Fakuti'a alhamdulillah. Ini yang dikatakan. Fakuti'a dabirakum ladirakum walhamdulillahirabbil alamin. Maknanya fakuti'a, maka akan diputus, akan dihancurkan, akan dirusakkan segala yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kezaliman. Setiap saja melakukan kezaliman, maka orang yang melakukan kezaliman itu dan produk-produknya akan dirusak, akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apakah itu ucapan, apakah itu tindakan, termasuk menempatkan. Contohnya peci. Peci ini letaknya di atas. Walaupun harganya cuma 60.000, tidak mungkin peci dipakai di kaki. Kemudian sandal yang harganya 500.000 tidak mungkin dipakai di kepala. Nah, meletakkan sandal karena saking mahalnya 500.000 taruh di kepala, itu namanya dolim. Mentang-mentang pecinya harganya cuma 60.000 ditaruh di kaki, itu namanya dolim. Dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapapun saja, termasuk adalah pembangunan yang merusak alam lingkungan, yang tidak diselesaikan dengan tanggung jawab. Contohnya merusak gunung, kemudian tidak dilakukan reklamasi untuk kesesuaian
dan kelangsungan alam berikutnya untuk anak cucu, itu namanya pembangunan yang di situ ada kedoliman. Nah, setiap apapun saja pembangunan termasuk, kok di situ ada kedoliman, maka akan mendapatkan petik pengerusakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cepat ataupun secara lambat. Dan setiap saja bentuk-bentuk kedoliman akan menerima kehancuran, dan yang terakhir adalah yang menang adalah Allah Ta'ala, yaitu walhamdulillahi rabbil alamin. Sepanjang kau mengikuti alhamdulillahirabbil alamin, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunatullah, cara membangunnya juga memperhatikan etika, kode etik dan sebagainya, maka siapapun walaupun dia dizalimi, maka dia akhirnya akan menjadi orang yang terpuji. Pada dinamika kehidupan, ada orang kadang-kadang tadinya orang ini biasa menjadi orang tersanjung-sanjung, lalu tersanjung-sanjung menjadi orang dihina menjadi orang yang sangat rendah sekali. Suatu saat nanti dibangkitkan kembali. Tetapi kalau kemudian orang itu jatuhnya karena kedoliman, maka tidak akan memperoleh pujian. Kalau jatuhnya karena fitnah, karena juga padahal dia tidak melakukan, kan ada itu putusan orang yang sebetulnya dia tidak salah, tetapi mendapatkan putusan salah. Di dunia ini ada orang yang tadinya sebetulnya tidak salah diputus salah, orang yang salah diputus menjadi tidak salah. Hukum dunia bisa terjadi seperti itu. Tetapi sepanjang tidak melakukan kedoliman, maka akhirnya orang pun akan mendapatkan nilai pujian, yaitu adalah alhamdulillah. Terakhir, yaitu yang terakhir, yaitu pada surat Al-Isra, wa qul alhamdulillah wa qul alhamdulillah. Ini ditulis pada akhir surat Al-Isra. Wa qul alhamdulillah, katakan oleh wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Yang pertama pada surat Al-Kahfi, yaitu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah. Yang di pertengahan adalah faquti adzalul qaumil ladzina zalamu alhamdulillahilladzi. Yang terakhir adalah wa qul alhamdulillahi, sampai dengan terakhir daripada ayat surat Al-Isra itu ada ditulis yang terakhir. Sehingga kajian malam ini alhamdulillah penempatannya ada yang di awal surat, ada yang di pertengahan surat, dan ada yang di akhir daripada surat. Masing-masing dengan menggunakan kata alhamdulillah yang tadi sepintas kita kaitkan dengan mengapa alhamdulillah, karena adalah Allah Maha Terpuji, kemudian menurunkan kitab yang terpuji, diturunkan kepada orang yang paling terpuji. Adalah kitab yang terpuji itu tidak ada sama sekali penyimpangan sama sekali. Karena itu setiap orang yang berbuat dengan kitab terpuji, maka orang itu akan menjadi orang yang terpuji. Itu juga
Al-Quran tentang kenapa menjadi kitab yang terpuji, karena tidak ada pemelenceng sama sekali dan dijamin originalitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Yang kedua adalah di tengah surat, contohnya adalah "Fakutia dadu kemarin kamu." Setiap orang yang melakukan kezaliman akan mendapatkan hukuman dari Allah Taala. Tetapi setiap orang pun yang walaupun dia menang, walaupun dia kuasa, walaupun dia hebat tetapi dengan kezaliman, maka orang yang dizalimi, orang yang disalahkan tidak secara tidak benar, dia akan memperoleh pujian. Sehingga itu memperoleh pujian, maka tidak melakukan kezaliman. Yang terakhir di surat yang terakhir surat Isra yaitu waktu alhamdulillahi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kita saksikan surat keempat dan selesai materi pelajaran kita dengan mengkaji alhamdulillah, maka kita termasuk orang yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala